Kalau ada orang doa setengah jam isinya cuma 1, 2 atau 3. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Minta petunjuk. Petunjuk itu apa jamaah? Petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu petunjuk. Kenapa? Karena ada orang berilmu tapi nggak diamalkan. Ada orang beramal tanpa ilmu. Jadi kita minta sama Allah ilmu dan amal. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Dan inilah yang kita minta setiap sholat kita, mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dikasih petunjuk kepada jalan yang lurus. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengerti, tapi kita faham, mengerti, lalu kita mengamalkan. Banyak di antara kita yang punya ilmu, tapi pengamalannya jarang. Banyak di antara kita kalau ditanya dalil, dia tahu dalilnya. Qala Allah, qala Rasul SAW. Tapi ketika praktek, kita melihat dia cuma omong kosong. Berarti ilmunya nggak bermanfaat. Maka kita minta ilmu yang bermanfaat, yang kita amalkan, yang diterima sama Allah dengan ucapan kita, Allahumma inni as'alukal huda. Petunjuk apa saja kita minta petunjuk. Yang kedua, wattuqa. Minta ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa artinya takwa? Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kita lihat di masyarakat, orang-orang itu faham bahwasanya yang namanya sholat itu wajib. Tapi terkadang kita melihat mereka nggak sholat. Badan sehat, tubuh kuat, masjid dekat, tapi nggak sholat. Maka kita perlu minta kepada Allah ketakwaan yang dengannya kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, wal afaf. Afaf itu menjaga kehormatan diri kita dari zina. Afaf itu minta penjagaan dari Allah dari perzinaan, baik itu zina mata yang sekarang naudzubillah min dzalik, dengan adanya handphone di tangan kita, dengan mudahnya orang bisa berzina dengan matanya. Naudzubillah min dzalik. Maka kita perlu meminta kepada Allah al-afaf, ya Allah, dijaga ya Allah dari perzinaan. Baik mata kita, baik tangan kita, apalagi kemaluan kita. Jadi kita minta kepada Allah supaya dijaga dari segala bentuk perzinaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Yang keempat yang diminta adalah al-ghina. Minta kecukupan sama Allah Azza wa Jalla. Supaya kita nggak minta-minta sama manusia, supaya kita tidak memohon-memohon kepada orang, supaya kita nggak bergantung sama manusia, kita hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah al-ghina, kekayaan, tapi bukan kekayaan harta, yang diminta adalah kekayaan jiwa. Berapa banyak orang yang kaya raya secara harta tapi miskin secara jiwa, sehingga dia terus seperti anjing yang menjulurkan tangan, menjulurkan lidahnya, terus dia berambisi, rakus. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, walakinnal ghina ghinal qalb. Tapi kekayaan itu dengan kekayaan jiwa. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian jamaah, di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, insyaallah kita hafal juga doa itu. Harapan ana kita bukan hanya menghafalnya saja, tapi kita bisa menghayati tatkala kita membaca doa ini.
Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ada doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Kalau yang baru saja kita baca ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati. Ahibati fillah, kadang-kala kita ngeliat ada orang paginya taat, sorenya bermaksiat. Ada orang yang malamnya salat malam, paginya na'udzubillah melakukan perbuatan dosa. Kita heran, ya Allah, fulan gimana ya? Kemarin masih hadir kajian, kok sekarang ngomongnya seperti itu? Hati di tangan Allah. Kita nggak tahu. Makanya ada orang yang paginya sabar, sorenya marah-marah. Maka baca doa ini, ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, palingkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Jadi minta ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, karena bentar lagi sudah mau masuk waktu maghrib. Usahakan di sisa waktu ini gunakan untuk berdoa. Ini waktu yang mustajab. Berdoalah, memohon kepada Allah. Ingat, waktunya pendek, jadi baca doa yang ringkes tapi mencakup segala yang kita inginkan. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang ketiga, yang tadi kita baca, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika, atau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Baik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Adzan jam berapa jemaah? 5 menit lagi. Baik, terakhir sudah. Anda kasih doa yang terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, ta'awwadhu, kalian mintalah perlindungan. Kalau tadi kan minta saja, ini sekarang minta perlindungan. Berarti kita minta perlindungan dari sesuatu yang berbahaya. Beliau mengatakan, ta'awwadhu billah min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jadi doanya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala yang memberatkan. Ada bala yang ringan yang kita bisa melewati, tapi ada bala yang berat. Kita minta supaya jangan dapat bala yang merepotkan kita. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa. Jangan sampai kita terkena kesengsaraan, penderitaan. Jangan sampai, Allah. Berlindung kepada Allah dari terkena kesengsaraan. Yang ketiga, wasu'il qada, dari ketentuan yang buruk, dari takdir yang buruk. Kita berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Yang keempat, wasyamatatil a'da, kita berlindung kepada Allah dari diketawain sama musuh-musuh kita. Ada musuh kita, lawan kita itu, kalau kita susah dia ketawa-ketawa. Jangan sampai musuh kita itu senang melihat kita susah. Maka kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesia. Intinya Allah Azza wa Jalla itu mengerti dengan apa yang kita pinta. Jangan pernah mengatakan, Ustaz kan Allah sudah tahu dengan isi hati Anda. Betul, tapi Allah nyuruh kita minta. Buktikan kita ini memang merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah itu marah sama orang yang berdoa. Kalau kita minta sama manusia, lama-kelamaan dia marah sama kita. Tapi Allah semakin banyak kita berdoa, Allah semakin cinta kepada kita. Maka kita lihat Rasulullah SAW itu banyak sekali doa-doanya. Karena memang Allah cinta dengan orang-orang yang suka berdoa. Wa du'a huwal ibadah. Dan doa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik.